Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosa Anggun Karisma. Saya dari kelas manajemen 3. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai evolusi teori manajemen. Perkembangan teori manajemen. Ada 3 aliran pemikiran manajemen, yaitu yang pertama, aliran klasik, dibagi menjadi 2, yaitu manajemen ilmiah dan teori organisasi klasik. Yang kedua, aliran hubungan manusiawi atau neoklasik. Yang ketiga, aliran manajemen modern. Aliran manajemen ilmiah atau scientific management theory menerangkan secara ilmiah metode terbaik untuk melaksanakan tugas apapun dan untuk menyeleksi, melatih, dan memotivasi pekerja. Tujuannya adalah kebutuhan untuk meningkatkan produktivitas. Tokohnya Frederick Taylor, Henry Elgen, Frank B. Gilbert, Lillian M. Gilbert. Frederick Taylor mendasarkan filosofinya menjadi 4 prinsip dasar. Yang pertama, pengembangan didasarkan ilmu manajemen yang terukur sehingga ditemukan metode terbaik untuk mengerjakan tiap tugas. Kedua, seleksi ilmiah para pekerja sehingga setiap pekerja akan diberi tanggung jawab melakukan tugas yang paling cocok dengannya. Yang ketiga, pendidikan dan pengembangan ilmiah para pekerja. Yang keempat, kerjasama bersahabat dan secara pribadi antara manajemen dan para pekerja. Henry Elgen meninggalkan sistem tarif berbeda karena dianggap terlalu kecil memberikan dampak motivasional. Gen membuat ide baru, setiap pekerja yang dalam sehari berhasil menyelesaikan tugas yang dibebankan kepadanya akan menerima bonus sebesar 50 sen. Kemudian, ia menambahkan motivasi kedua, supervisor akan mendapat bonus tambahan bila semua pekerjaan mencapai standar tersebut. Gen memelopori sistem pencatatan dengan bagan untuk jadwal produksi atau Gen card. Frank and Lillian Gilbert. Lillian and Frank bekerja sama mempelajari kelelahan dan gerakan serta memfokuskan pada berbagai cara untuk mendorong kesejahteraan pekerja individual. Dalam konsep mereka, gerakan dan kelelahan saling berkaitan. Setiap gerakan yang dihilangkan akan mengurangi kelelahan. Mereka berusaha mencoba mencari gerakan ekonomis untuk setiap tugas dengan tujuan meningkatkan prestasi dan mengurangi kelelahan. Tujuan akhir dari manajemen ilmiah adalah membantu para pekerja mencapai potensial penuh sebagai manusia. Kelemahannya yaitu yang pertama, mengabaikan dimensi perbedaan kemampuan, identitas tugas, kepentingan tugas, otonomi, dan umpan balik. Pekerja semata komponen produksi serupa dengan mesin atau diukur dengan stopwatch. Teori organisasi klasik menumbuhkan kebutuhan untuk menemukan pedoman pengelolaan organisasi kompleks. Tokohnya Henry Fayol, Max Weber, Mary Parker Follett, Chester A. Bernard. Henry Fayol. Fayol berpendapat bahwa praktek manajemen yang mantap mempunyai pola tertentu yang dapat diidentifikasikan dan dianalisa. 14 prinsip manajemen Fayol yaitu antara lain 1. Pembagian tugas. Kedua, wewenang manajer. 3. Disiplin. 4. Kesatuan komando. 5. Kepentingan dalam pengarahan. 6. Kepentingan individual di bawah kepentingan umum. 7. Imbalan. 8. Sentralisasi. 9. Hierarki. 10. Ketertiban. 11. Keadilan. 12. Stabilitas staf. 13. Inisiatif. Dan yang terakhir, 14. Semangat korps. Max Weber mengembangkan sebuah teori mengenal manajemen birokrasi yang menekankan pada kebutuhan akan hierarki yang ditetapkan dengan ketat untuk mengatur peraturan dan wewenang dengan jelas. Organisasi ideal pastilah sebuah birokrasi yang aktivitas dan tujuan dipikirkan secara rasional dan pembagian tugas dari para karyawan dinyatakan secara jelas. Evaluasi prestasi kerja harus didasarkan pada keunggulan di masa lalu atau teknokratik. Organisasi apapun mempunyai orientasi pada berbagai sasaran, memerlukan pengendalian peraturan dari semua aktivitasnya dengan hati-hati.
Mary Parker Follett. Manajemen adalah seni melaksanakan pekerjaan lewat orang lain. Memperkenalkan konsep hubungan manusia dan struktur organisasi, kelompok merupakan tempat individual dapat menggabungkan bakat yang berbeda-beda menjadi sesuatu yang lebih besar. Fungsi kontrol atau pengendalian yang utuh memperhitungkan bukan hanya individual dan kelompok, tetapi juga pengaruh dari faktor-faktor lingkungan seperti politik, ekonomi, dan biologi. Follett membuka jalan bagi teori manajemen untuk mengikut sertakan hubungan yang lebih luas, baik dari dalam organisasi maupun dari luar batas organisasi. Chester Abernathy 1, orang berkumpul bersama dalam organisasi formal tidak dapat mencapai tujuan jika bekerja sendiri-sendiri, tetapi dalam mengejar sasaran organisasi, mereka juga harus memuaskan kebutuhan individual masing-masing. Zone of indifference, area of acceptance. Kecenderungan yang mengkondisikan individual dapat menerima perintah yang berada dalam rentang tanggung jawab atau aktivitas yang sudah dikenal. Semakin banyak aktivitas yang termasuk dalam zona tidak penting, semakin lancar dan semakin kooperatif dalam sebuah organisasi. Mengidentifikasi organisasi informal dan mempromosikan efektivitas mengenali dan menggunakan kelompok informal di tempat kerja. Chester Abernathy 2, insentif. Yang pertama, uang dan material lain. Yang kedua, kesempatan non-material. Yang ketiga, kondisi kerja yang baik. 4, imbalan ideal. Tugas pemimpin. Yang pertama, membangun dan mempertahankan sistem komunikasi. Yang kedua, menyiapkan pelayanan penting. Yang keempat, merumuskan tujuan dan manfaat organisasi. Teori behavioral, aliran tingkah laku muncul sebagai dari pendekatan klasik tidak berhasil mencapai produksi efisien dan harmoni di tempat kerja yang memadai. Tokohnya, Elton Mayo, Abraham Maslow, Douglas McGregor. Elton Mayo, penelitian manusia dalam lingkungan kerja. Yang pertama, pekerja yang mendapatkan perhatian khusus akan bekerja lebih baik dan meningkatkan produktivitas. Kedua, pekerja akan bekerja lebih keras jika mereka percaya pihak manajemen memperhatikan kesejahteraan dan perhatian khusus. Ketiga, kelompok informal atau lingkungan sosial dan karyawan memiliki pengaruh positif terhadap produktivitas. Douglas McGregor dan Abraham Maslow. McGregor membedakan dua asumsi dasar alternatif mengenai manusia dan pendekatan mereka terhadap pekerjaan. Dua asumsi tersebut memunculkan teori X dan teori Y. Teori X, pandangan tradisional tentang motivasi, pada dasarnya pekerjaan dibenci oleh karyawan sehingga harus diberi motivasi dengan paksaan uang dan pujian. Teori Y, pekerja atau orang sudah memiliki motivasi untuk bekerja atau melakukan pekerjaan dengan baik. Maslow, kebutuhan yang memotivasi manusia untuk mendapatkan kepuasan dapat dibuat hierarki. Kebutuhan peringkat bawah harus dipuaskan terlebih dahulu sebelum kebutuhan peringkat yang lebih tinggi dapat terpenuhi. Aliran manajemen modern. Prinsip dasar perilaku organisasi dari tokoh manajemen modern. Yang pertama, manajemen tidak dapat dipandang sebagai suatu proses teknik secara ketat. Yang kedua, manajemen harus sistematik dan pendekatan yang digunakan harus dengan pertimbangan secara hati-hati. Yang ketiga, organisasi sebagai suatu keseluruhan dan pendekatan manajer individual untuk pengawasan harus sesuai situasi. Yang keempat, pendekatan motivasional yang menghasilkan komitmen pekerjaan terhadap tujuan organisasi sangat dibutuhkan. Aliran kuantitatif. Aliran ini ditandai dengan perkembangan tim-tim riset operasi dalam pemecahan masalah-masalah industri yang didasarkan atas sukses tim-tim riset operasi Inggris pada Perang Dunia II, sejalan dengan semakin kompleksnya komputer elektronik, transportasi, dan komunikasi. Teknik riset operasi menjadi semakin penting sebagai dasar rasional untuk pembuatan keputusan. Prosedur riset operasi tersebut kemudian diformulasikan dan disebut aliran kuantitatif.
Demikian adalah presentasi mengenai evolusi teori manajemen yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.